Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ومسلمين dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan terhadap kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kamu. Jadi berpuasa adalah sunnah Allah Subhanahu wa taala terhadap umat Islam dan terhadap umat-umat terdahulu. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Berpuasa tujuannya adalah la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian bertakwa kepada Allah. Jadi Ramadan adalah pembelajaran. Puasa pada bulan Ramadan adalah pembelajaran. Belajar bagaimana kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Belajar bagaimana meningkatkan iman. Belajar bagaimana kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara yang baik. Belajar bagaimana bermuamalah dengan Allah. Dan alangkah banyaknya orang tidak pandai bermuamalah dengan Allah Azza wa Jalla. Belajar bertakwa, dan alangkah banyaknya orang yang tidak tahu bagaimana cara bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Berletih, berpeluh di dalam beribadah, akan tetapi tidak dia lalui jalan takwa. Dia tidak telusuri jalan takwa. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan la'allakum tattaqun, semoga kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Di dalam ayat di bawahnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan juga yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan kesusahan. Jadi puasa adalah kemudahan bagi seorang hamba, bukan pemberatan. Karena kemudahan yang diperoleh seorang hamba di dalam berpuasa hal yang sangat banyak dari nilai-nilai takwa yang bisa diambil di bulan Ramadan. Alangkah meruginya seorang muslim datang bulan Ramadan dia tidak bisa mengambil nilai-nilai takwa tersebut. Alangkah malangnya nasib seorang muslim, dia melewati bulan Ramadan akan tapi dia tidak bisa belajar bagaimana beribadah, bagaimana bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla pada bulan Ramadan. Nah, kajian kita kali ini adalah belajar bertakwa pada bulan Ramadan. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari bulan Ramadan? Rasulullah SAW menyebutkan kepada para sahabatnya tentang datangnya bulan Ramadan. Laqad ja'akum syahrul Ramadan. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrul mubarak, bulan yang penuh berkah, bulan rahmat, bulan maghfirah, bulan pengampunan. Berkah gimana? Dilipat gandakannya amal. Dilipat gandakannya amal. Begitu Rasulullah SAW
Dan begitu juga para sahabat dan para tabi'in. Ketika telah berbunyi takbir pada malam Id, salah seorang tabi'in mengambil tangan saudaranya, kemudian dia ucapkan selamat, dia ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, dia menangis. Ketika ditanya, kenapa wahai fulan engkau menangis di hari yang seharusnya seorang muslim harus berbahagia? Apa katanya? Sungguhnya saya menangis dengan hilangnya hari-hari Ramadan. Dengan hilangnya hari-hari Ramadan. Berapa banyak seorang muslim tidak mau lagi hidup di dunia ini kalaulah bukan karena datangnya bulan Ramadan. Apa kata doa seorang muslim? Ya Allah, sampaikan kami, jika seandainya engkau mentakdirkan kami umur panjang, maka sampaikan kami bulan Ramadan. Balighna Ramadan, sampaikan kami pada bulan Ramadan. Kenapa itu? Karena Ramadan adalah bulan bazar. Ramadan adalah pasar Allah Azza wa Jalla untuk masuk surga. Rasulullah SAW mengatakan, Futihat abwabul jannah, bulan Ramadan dibuka pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutup pintu neraka. Wa suffidat syayatin, dan terbelenggu syaitan. Di luar Ramadan seorang muslim sangat berat baginya untuk melakukan ibadah. Kan tapi di dalam Ramadan alangkah mudahnya. Bukan hanya mudah di dalam melaksanakannya, akan tapi berlipat gandaan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Allah melipat gandakan. Bukan hanya mudah, akan tapi dilipat gandakan. Di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 83 tahun. Dialah malam Lailatul Qadar. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Qur'an Karim. Nah, di dalam menghadapi bulan Ramadan ini ada beberapa poin yang harus kita terangkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan inayahnya kepada kita, mengarahkan ubun-ubun kita kepada taat, beribadah kepadanya. Dan berapa kali kita berjanji kepada jiwa, kepada diri untuk kembali kepada Allah, akan tapi ubun-ubun kita tidak dipegang oleh Allah Azza wa Jalla, maka dia akan terhilang. Dia akan melepas. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku berada di tanganmu ya Allah. Dalam doa lain, la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Rabb, jangan engkau berikan diriku terhadap diriku sekalipun sekejap. Satu kejap. La takilni ila nafsi tarfata ain. Janganlah ya Allah engkau berikan diri kami, jiwa kami, tentang penanggung jawabnya kepada diri kami. Alangkah lemahnya jiwa. Jadi kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla memberi taufik agar ubun-ubun kita diarahkannya kepada kebaikan. Diarahkannya. Banyak orang yang ingin berusaha kebaikan akan tapi mereka tidak tepat jalannya. Banyak orang yang telah beramal akan tapi tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beramal. Kenapa? Karena ubun-ubunnya tidak Allah arahkan kepada kebaikan. Allah tidak menginginkannya hidayah. Allah tidak menginginkannya taufik, maka dia tidak mendapatkan taufik. Yang pertama, para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah menghargai masa. Pelajaran yang pertama kita dapat adalah menghargai masa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Hari-hari yang berbilang. Jadi Ramadan dia adalah hari-hari yang berbilang. Hari yang hanya 30 hari, 4 minggu, 4 Jumat. Orang-orang salaf dahulu ketika masuk bulan Ramadan dan waktu itu mereka tahu bahwa waktu itu sangat terbatas, maka mereka benar-benar melakukan ibadah kepada Allah SWT. Mudah-mudahan dengan 1 bulan ibadah akan tertutupi 11 bulan dosa. Mudah-mudahan dengan 1 bulan ketaatan akan tertutupi 11 bulan kebangkangan terhadap Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan 1 bulan ketaatan dan kesalehan akan tertutupi
dari 11 bulan kita membangkang dan berlaku maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi dia adalah ayyaman ma'dudat, hari-hari yang berbilang yang harus kita gunakan. Jika seandainya seorang muslim dilarang melalaikan waktu pada setiap saat, maka melalaikan waktu pada bulan Ramadan adalah perbuatan bodoh. Jika seandainya seorang muslim dianjurkan untuk menggunakan waktunya dalam ketaatan, maka menggunakan waktu pada bulan Ramadan di luar ketaatan adalah tindakan yang dungu. Dungu, bodoh. Orang yang lemah, orang yang pemalas. 2 penyakit dari 8 penyakit yang harus dijauhi dari sifat seorang muslim. Disebutkan di dalam hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda,